Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana kabar untuk Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah khair. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin. Amin amin. Pada kesempatan kali ini kami sambil menikmati minuman di siang hari. Artinya ngaji sambil ngopi, insyaallah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di kalangan masyarakat tentang agama, Ustaz. Ya. Yang pertama yang mendasar itu adalah tentang akidah. Ya. Karena akidah adalah merupakan fondasi beragama. Jadi menurut Kiai, bagaimana akidah yang benar itu? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebenarnya akidah itu mengesahkan Allah SWT bahwa tidak ada Tuhan yang bisa disembah selain Allah SWT. Tidak ada yang bisa kita memohon, memanja pada hakikat melainkan Allah SWT. Kemudian segala amal ibadah kita betul-betul karena Allah SWT. Dan kemudian segala apa yang terjadi di permukaan bumi ini sebenarnya semuanya dari Allah SWT. Cuma hanya kadang-kadang menjadi ada penyebab. Iya. Seperti pisah sebabnya itu artinya dari kita sendiri. Ya. Karena Allah SWT sudah menjelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kadang-kadang manusia itu sendiri tidak merubah dirinya sendiri. Jadi mengapa akidah ini atau akidah dalam agama ini sangat penting karena fondasi. Walaupun bagaimana bagusnya sholat kita, tapi kita masih percaya kepada dukun-dukun, masih percaya kepada ramalan-ramalan yang apa? Iya. Nah, itu bisa dapat merusak. Bisa merusak, merubah. Lain asyrakta, la yahbatanna amal. Jika engkau kata Allah SWT, lain asyrakta, la yahbatanna amal. Amal apabila engkau syirik, artinya mendoakan Allah SWT, percaya kepada hal-hal yang tidak benar, bisa jatuh syirik. Apabila jatuh syirik, maka segala amal ibadah kita batal. Ya, jangan karena bersalat pun semuanya batal. Semuanya kan itu fondasi. Memang awal lumayan hasil yaumul qiyamah salat. Yang pertama dihisab daripada amal kita dan di akhirat adalah salat. Amal. Tapi amal ini ada pondasinya. Ada pondasinya, ada dasarnya. Ada yang nasugi, ada yang nasudang. Ada tempat pejaknya itu. Kalau yang di tempat pejak itu rubuh di atas. Iya, rubuh semuanya. Meskipun sholat itu tiang agama, tapi pondasinya tidak kuat, hancur semua. Ini yang menjadi permasalahan kita. Ya, khususnya di dalam kita ini kadang-kadang masih percaya kepada hal-hal yang bisa jatuh syirik. Jatuh syirik, terus percaya kepada nenek moyang katanya. Kata orang kita bugis orang tua kita dulu. Kan? Tanpa ada dasar. Ya, tanpa dasar. Jadi memang betul akidah ini memang harus betul-betul dijaga, Ustaz. Ini perlu dijaga. Sehingga dua ulama besar dari Sulawesi, saya ketemu di Mekah tahun 81, saya ketemu dengan Syekh Haji Abdul Rafiq atau terkenal di Sulawesi Tuan Kadi. Iya. Tuan Kadi Bone. Kemudian adiknya namanya Kiai Haji Junaid. Itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Timur. Iya. Semuanya dia mengatakan begitu. Orang tua kita banyak rusak di Indonesia di Sulawesi gara-gara ini. Syirik. Iya. Mengapa? Karena dia sudah sholat, alhamdulillah. Iya. Tapi apa namanya itu masih ada tradisi-tradisi. Ya, yang tidak dia. Artinya masih menyembah setan. Buat seperti tapekung itu bentuknya itu apa namanya? Kalau orang Bugis bilang sangyang. Iya. Nah, itu masih didewakan itu. Masih didewakan. Masih menganggap bahwa itu adalah punya manfaat. Iya. Sama lah dengan orang-orang kita seperti orang jahili menyembah patung. Iya.
Ya. Atau misalnya datang, kalau kita bahasa Bugisnya sandro, Nah, disuruh sadar. potong ayam, Ah, terus mau selamat ini harus potong hewannya warna hitam, itu. terus potongnya di tempat yang ini. Nah, Itu mungkin termasuk merusak akidah merusak itu. akidah. Karena berarti percaya kepada setan. Sedangkan disuruhnya kita kafir. No. Yang dimakai kafir arti mengingkari, tidak percaya. Apabila kita percaya, memotong di bawah pokok kayu, karena akan di situ katanya anak yang sakit. Iya. Mungkin ada cara yang baik, kan kita juga sering melakukan doa selamat. Bagaimana yang bagusnya itu, Pak? Kalau alangkah baiknya pemain kita di dalam kampung kita berdoa, doa selamat. Iya. Tapi jangan menyembelih, karena itu. Iya, itu yang tidak boleh ya. Selamat karena Allah SWT. Karena menyembelih itu ada 3. Pertama syukur. Syukur alhamdulillah kita tinggal di kampung ini selamat. Tidak ada yang apa-apa, ya kita syukur. Kita menyembelih kambing atau baru di ini. Tapi jangan yang mau diberikan. Ya, itu kadang niatnya yang salah juga, ya kan. Kita betulkan kita nyembelih karena betulkan Allah SWT. Kita syukur kepada Allah SWT. Baru kita makan bersama-sama. Makan bersama-sama. Ya, berdoa, panggil orang tua kita yang berdoa. Yang kedua, menyembelih karena nusuk. Yang dinamakan nusuk ibadah, seperti kurban. Atau kalau pergi ke Mekah, dam. Nah, itu nusuk namanya. Kemudian syirik. Kalau syirik dikarenakan ada yang mau diberikan di situ. Iya. Semacam apa namanya itu, mau diberikan semacam apa itu, imbalan. Hadiah. Hadiah kepada orang yang setan di situ. Iya. Oh, tumbal. Nah, tumbal. Sesaji. Nah, itu yang bisa bawa syirik itu. Kalau syirik, jangankan ibadah yang lain, sholat pun tidak diterima. Tidak diterima. Nah, karena Allah SWT mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau syirik, maka segala amal ibadah kita, segala amal ibadah kamu, hanya runtuh. Runtuh mal sini nama. Seperti di Mekah semua sekolah, istilahnya tahu ada istilah ibtidai atau SD di sini, mulai dari kelas 1 SD memang sudah dididik di sekolahnya sendiri sudah. Nah, kalau kita ya nantilah dulu. Ya, nantilah dulu. Sholat dulu. Mantap bisa. Harus dilatih. Bermain pun harus diajarkan dengan yang bagus-bagus, bahwa ini tidak boleh, yang ini seperti ini tidak boleh, gitu kan. Harus disisipi dengan pendidikan agama, meskipun itu bermain pun dia. Iya, karena Imam Ghazali sendiri katanya anak-anak itu bosan. Jadi kalau dia lama belajar, berikan dulu istirahat, main-main, karena otaknya itu berbahaya. Iya. Kalau misalnya panas, kalau mesin kan sudah lama berjalan, mesin bisa mati total. Istirahat kan. Jadi akidah itu yang paling parahnya dan dapat membatalkan akidah kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terbesar adalah syirik. Kemudian yang kecil-kecilnya apa, bagaimana itu? Yang tidak sampai membatalkan akidah atau membatalkan keislaman kita. Seperti riya. Riya, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, hal ta'lamu masyirkul asgar. Apakah kalian mengetahui syirik kecil? Kalau semua sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan ala wahya riya. Tetapi itulah riya. Karena dia mau dipuji, bukan karena Allah SWT. Berarti mendoakan Allah, mendoakan saatnya dan kecil. Iya. Mungkin bisa dijelaskan riya itu lebih rincinya, apa itu riya pun. Riya itu kalau mau beribadah bukan karena Allah SWT. Mau dipuji dengan manusia, menyumbang biar dilihat, mau dikenal orang. Tapi walaupun banyak sumbangannya, bukan Allah SWT, tidak menjadi masalah. Iya, betul. Maupun disebutkan kadang-kadang disampaikan, tidak menjadi masalah, karena niatnya mau supaya orang semangat ikut semangat. Jadi riya itu tinggal dalam hati. Hanya antara dia dan Allah yang tahu. Umpamanya kadang-kadang ini
sumbangan dari hamba Allah Subhanahu wa taala 1 juta. Taruhlah babaan saya ibaratnya. Tapi nyumbang 1 juta, tapi tidak mau didengar orang bahwa idul yang menyumbang. Iya. Tapi begitu disebut dalam di masjid, ada sumbangan dari hamba Allah Subhanahu wa taala 1 juta. Dalam hati saya lah tuh. Berarti riak juga. Riak juga itu ya. Ya, jadi tinggal dalam hati. Kemudian riak sama dengan sum'ah. Kalau sum'ah untuk mau didengar. Lu pandai ceramah taruh. Bagaimana saya bicara sama orang supaya salut dengan saya. Begini. Itu mau dengar. Sum'ah juga. Itu sama dengan ciri juga sih. Sama dengan riak. Iya. Ya kan mau dipuji. Ada lagi yang berbahaya lagi. Ujub. Ujub itu sombong. Tidak, bukan. Kalau sombong sama dengan takabur. Ini ujub ini mengherankan dirinya. Alhamdulillah saya sudah bagus. Bukan karena Allah. Aku mau kemana Allah tak menjadi masalah. Tapi kalau saya sudah semua orang benteng semuanya senang dengan saya. Karena saya ini sudah berubah. Dan hatinya itu riak apa namanya itu tadi saya bilang tadi ujub. Tak kedengar kan mau mengelomi mana. Akhirnya dipuji sama orang. Dipuji banyak. Itu juga dapat merusak, mengikis akidah ya. Akidah juga. Tapi akidah yang tidak bukan syirik, artinya tidak terlalu membatalkan. Cuman harus tetap diobati itu. Nah, kemudian ciri kecil bagi perempuan. Perempuan Rasulullah SAW mengatakan dalam Bukhari, awal Bukhari jelaskan babul iman. Apa kata Rasulullah? Hai para perempuan, silakan bersedekah. Karena saya melihat paling banyak isinya penghuni neraka adalah perempuan. Jadi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mengapa? Kata Rasulullah, yakfurna, mereka kafir. Jadi sahabat ini bertanya, ayakfurna billah, apakah wanita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, tidak, bukan itu kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya. Coba kadang-kadang perempuan itu kita berbuat baik dengannya. 1 bulan, 2 bulan. Sekiranya ada perbuatan kita tidak baik, apa dia bilang? Aduh, tak pernah saya lihat kebaikan daripada kamu. Sesungguhnya dia sesungguhnya tadi Padahal sudah lama, 1 tahun 2 tahun, satu kejelekan merusak 1000 kebaikan. Makanya itu yang sempurna. Mana dari kemudian ada orang mungkin masa ya talunnya anakku dia pakai untuk nyama. Astaga. Jadi bila astagfirullah, nikmat apa lagi yang kamu cari? Tidak lagi nikmat. Kufur ya. Kufur namanya itu kufur. Ya kufur dua kufur. Kufur di bawah kafir namanya. Nanti bukan kafir bahwa kafir mengekalkan di dalam neraka enggak. Tapi kalau tidak tobat bisa juga. Bisa berbahaya juga. Iya. Masuk di bengkel dulu. Masuk bengkel di mana? Di neraka. Sudah selesai bagus baru dimasukkan ke dalam surga setelah amal kejelekan yang kufur itu hilang. Iya, baru. Masya Allah. Iya. Jadi sebaiknya cepat minta maaf kepada suami. Saya tersilap. Jadi kalau untuk menjaga membentengi akidah kita ini agar tidak rusak bagaimana? Kita kembali pada Allah Subhanahu. Jangan kita terbawa-bawa. Musuh aja mau kecuci. Iya, taklid buta. Taklid buta. Walaupun bagaimana harus kita lihat dulu, teliti dulu. Ya. Terus kalau di dalam agama itu ada akidah, apakah dia akidah juga istilahnya tauhid itu, Bang? Iya, tauhid. Berarti ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bagaimana itu? Sebenarnya semuanya sama ya. Ya, sama. Karena dia kata uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala lain. Kalau rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atas ketuhanannya. Orang kafir pun juga
Man khalaqa samawati wal ardh la yaquluna Allah. Siapa menciptakan langit dan bumi? Orang kafir mengatakan Allah. Allah. Dia juga percaya. Dia tahu percaya, cuman tidak memeluk Islam mungkin. Iya, atau artinya tidak percaya daripada segala-galanya. Hanya mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, tapi tidak mengesahkan dan dia makan satu kan? Iya. Itu tauhid. Artinya yang tauhid mengesahkan Allah SWT. Ini tidak tauhid rububiyah, artinya mengakui cuma Tuhan itu ada Tuhan, tapi tidak mengamalkan. Nah, seperti orang kafir. Kalau kita tanya kepada mereka, la yaquluna Allah, mereka siapa menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Itu Allah, Tuhan ya. Mengapa kamu sembah lain daripada Allah Subhanahu? Hanya pelantaraan. Patung yang pelantaraan. Lain dengan ulama. Kalau beda ya. Lain lagi tawasul namanya. Tawasul itu kita lihat tawasul bin Nabi. Karena memang orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok patung tak ada makhluk. Patung atau misalnya contoh yang lain ke kuburan. Ya sama kalau ke kuburan, kalau memang betul ulama itu masalah memang ada sebagian kalau ke Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan boleh saja. Ikhtilaf ini masalah. Baru taruh seperti di Capat. Iya. Ulama besar di situ. Kita pergi semua kepada Allah. Mengapa kita? Ini orang dekat sama dengan dunia. Jadi nanti pun di akhirat syafaat ulama itu adalah Rasulullah. Setelah baru para ulama. Baru itu baru pada hafid hafal Quran, orang-orang saleh yang lain. Mengapa? Karena dia dulu. Jadi di dalam hadis jelaskan nanti di akhirat Allah SWT mengatakan ayyuhal ulama, hai para ulama, silakan bangkit kalian memberikan syafaat, arti pembelaan kepada ulama anggota kamu. Iya. Karena saya tidak meletakkan ilmu dalam dadamu itu dikarenakan saya mau menghinakan kamu, tidak. Saya meletakkan ilmu dalam dadamu itu karena saya memuliakan kamu. Silakan bangkit. Bangkit, baru kamu siapa yang kamu berikan syafaat. Nah, jadi panggilnya. Makanya perlu kita mendekati para ulama. Karena dia ada syafaatnya. Makan pun bersama pun, minum pun bersama, bisa mencapai nantinya. Saya pernah minum, saya pernah makan bersama, pernah berjalan bersama. Ya. Ilmu baru ini, bahwa pengetahuan kita cuman hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat. Ya, ternyata ini. Para ulama karena hadis itu jelas. Ayyuhal ulama kumu tajabbau. Silakan kalian bangkit memberikan syafaat bagi yang kamu cintai. Amin. Ya. Karena saya tidak meletakkan ilmu itu di dalam dadamu liuhzika, artinya mau menghinakan kamu, tidak. Saya meletakkan ilmu itu dalam dadamu liukrimaka, karena saya memberikan kamu kemuliaan. Silakan tercapai, artinya memberikan syafaat. Jadi pentingnya bersama ulama. Mau minum bersama, duduk bersama. Ya. Minta doa berkah. Iya. Kalau saya walaupun di mana saya, asal ada ulama saya tahu di situ perlu. Baik di Mekah, di Madinah, di Malaysia, di Indonesia bertemu sama ulama saya cari. Ya. Kalau tak dapat belajar, yang penting saya dapat berkahnya, mohon doanya. Masya Allah. Ya. Jadi kemudian yang terakhir itu yang asma wa sifat itu bagaimana? Asma wa sifat artinya kan sifat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita esahkan. Ya, esahkan. Bahwa dia alim. Iya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi daripada segala, tidak sama dengan kita. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi daripada segalanya. Tak sama dengan kita. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala melihat daripada segala-galanya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada segala. Kalau kita apa? Ya. Nah, sekarang terjadi, kalau masalah kekuasaan Allah tadi, sekarang terjadi ikhtilaf antara para ulama atau bisa disebut dengan para yang mengaku salafi, antara Allah itu duduk beristiwa di atas arsy.
Nah, bagaimana itu Kalau penjelasannya yang betul-betul? penjelasan daripada Imam Malik, istiwa Allah maklumun. Tidak diketahui. Ya, dia maklum, ketahuan. Kata, Ketahuan. oh, Apa? Ar-Rahman ala iya, itu dijelaskan. iya, Ala istawa. Wasu'ala minhu bid'ah. bid'ah. Tak usah kamu tanya. Bagaimana alamal yang likui. Ya. Jadi wal maksudnya asana al istiwa ma'rufun. Begitu. Diketahui kalau dia duduk ya. Tapi jangan bertanya bagaimana cara duduknya. Yang tidak boleh. Berarti kita menyamakan sama makhluknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala masih fi zati wala sifati ahadan, tidak ada sesamanya, tak ada sifatnya, tak ada. Mukhalifatu alal hawadis, ya. Kalau kita mengatakan duduk seperti raja, berarti sama dengan duduknya sama seperti kita. Iya. Berarti dia sama seperti makhluknya berarti ya. Sementara Allah kan tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan istiwa begitu, tak usah dibahas. Tidak dibahas. Tapi dibahas. Wasu'alu minhu bid'ah. Iya. Ya. Karena kalau kita mau tanyakan bagaimana menjadi bid'ah jadinya. Bagaimana tak usah tanyakan di situ. Itu pendapat daripada Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan amantu billah ala ma ja'anillah ala muradillah. Kami percaya kepada Allah segala apa yang disampaikan Allah SWT dan segala apa yang dimaksud Allah SWT. Saya percaya. Begitulah sudah tidak dibahas. Amantu bil rusul ala ma ja'anil rusul ala muradir rasul. Ini pendapat Imam Syafi'i. Saya beriman kepada Rasul. Segala apa yang didatangkan Rasul dan segala apa yang dimaksudkan Rasul. Saya percaya begitu. Tapi tidak dibahas. Karena tidak bisa dibahas ini. Karena tidak sampai ke tidak sampai. Ya, memang Allah yang penting Allah SWT. Kalau mengatakan Ar-Rahman sudah dibahas. Karena kalau dibahas bid'ah. Bid'ah. Kalau Allah SWT turun dari langit bentuknya begini. Iya, Allah turun sepertiga malam. Atau Allah ada di mana-mana. Sudah begitulah. Kadang kalau kita sebagai manusia, kalau Allah satu tapi kenapa Allah di mana-mana? Makanya guru kita seperti Imam Suyuti mentakwil bahwa wahwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya fi ilmunya Allah SWT di mana pun saja ada. Terus pas di saat sujud disuruh, karena disitulah Allah lekat dengan hambanya. Iya, ya kan? Apakah memang ada? Adakah memang betul-betul di tak ada. Artinya kan Allah SWT tidak ada samanya. Tapi makanya ditakwilkan seperti Imam Suyuti. Yang maksudnya akrab, lebih dekat ilmunya Allah SWT, karena Allah SWT mengetahui segalanya. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i tak usah dibahas. Imam Syafi'i mengatakan begitulah. Ya. Sehingga tidak timbul permasalahan. Terkadang di antara umat Muslim itu saling membantahkan perkara itu. Banyak lagi yang lain-lainnya mungkin yang perlu kita bahas. Kalau guru saya di Makkah malah dilarang, jangan dibahas. Udahlah, begitulah. Ar-Rahmanu ala Rasulullah, udahlah begitu, tak usah dibahas. Bukan hak kita membahas di situ. Kalau pengalaman apakah Kiai pernah bertemu sama Syekh Al-Mutawalli Asy'arawi itu? Alhamdulillah pernah. Masya Allah. Ya, Al-Mutawalli pernah. Dan duduk bersama. Alhamdulillah. Terakhir saya mau tinggalkan di Mekah, tahun terakhir bulan puasa saya ketemu beliau. Alhamdulillah. Kalau Syekh alias Tabu ini alhamdulillah memang kan dia tinggal di Mekah waktu itu. Syekh Utsaimin? Utsaimin enggak. Cuma Syekh Abdullah bin Bas. Abdullah bin Bas. Ketua Majelis Ulama Arab Saudi. Ya, itu masalah itu beliau itu dia tidak mau takwil. Iya. Ya. Tidak mau takwil. Kedua, dia itu dahiriyah. Artinya kalimat itu begitulah. Ya. Kalimatnya. Sehingga dia selisih dengan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Tapi
ketemu beliau berangkulan. Nah, jadi artinya berbeda paham ya, tetap menjaga ukhuwah. Iya, jadi apa kata guru saya Dr. Ansari di Ma'had, ya waladi, hai para anak-anakku kalian, tahu menjadikan permasalahan ini. Karena orang mujtahid, kamu sudah mengetahui, sudah kamu sudah pelajari. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun. Barang siapa mujtahid benar ijtihadnya itu mendapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1. Sedangkan kedua ulama ini termasuk menjadi ulama mujtahid. Karena Syekh Abdullah bin Bas ini hafal Fathul Bari, syarah dari Bukhari. Tapi kalau Syekh Muhammad Al-Malik ini puluhan ribu dia hadis dihafal. Masya Allah. Nah, sekali ketemu di rumahnya Raja Fahad pada tahun 82 Masehi, berangkulan. Dosen tepuk begini ketawa. Jadi perbedaan furu'iyah itu biasa di dalam pandangan agama. Sehingga guru saya Dr. Ansari mengatakan kepada kami, terserah kamu mana yang cocok bagi kamu. Nah, cuma kalau saya tetap di agak contohnya saya contoh sama cuma malu. Ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini, apalagi perkara akidah yang betul-betul harus kita tanam dari kecil. Iya, betul. Karena akidahlah yang dapat menjaga kita sampai akhirat kelak nanti. Karena jika akidah kita tidak kokoh, maka segala amal ibadah kita akan roboh. Iya. Ada tambahan anak saya kemarin Yasin dan Adenan, ada dilihat di TV memberikan sesajen di di laut lepas. Jadi kata satu ini, buat apa itu? Satu kata dia bilang katanya mau mentolak bala. Jadi kata satu adiknya, bukan mentolak bala, malah mengundang bala. Karena perbuatan di murka Allah. Jadi kata Yasin, kok tahu juga kau? Ya saya dengar bapak bilang. Jadi ini berkahnya dari kecil. Karena dia kecil dari kecil dengan. Kalau tidak belajar dari kecil, memang berat. Iya, memang berat. Karena kalau dari besar nanti ada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Kadang dia sudah menghafal Al-Quran tapi tidak belajar yang lain-lainnya, akhirnya hafalan Al-Qurannya juga bisa hilang atau akidahnya juga tidak bisa melenceng. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu kembali bahas, semoga video kedepannya ada ilmu-ilmu yang baru, pelajaran-pelajaran yang baru, terus permasalahan-permasalahan yang bisa kita tanyakan terkait masalah furu'iyah atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, artinya tergantung kita di mana yang menurut kita. Karena beliau sudah melakukan ijtihad. Ijtihad. Baik, terima kasih. Terima kasih pengaji atas penjelasannya hari. Semoga Allah selalu menjaga pengaji. Amin. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.